Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Anggita Ramadhani dengan NIM K712325, nomor absen 5. saya Naila Dia Rahmadila dengan NIM K71232122 dengan nomor presensi 31. Saya Fatmasari dengan NIM K7123-138 presensi 32. Sekarang kami lagi berada di Pasar Gede. Nah, Pasar Gede Harjonegoro merupakan salah satu pasar gede terbesar di kota Surakarta. Pasar Gede Harjonegoro merupakan salah satu pasar tradisional tertua di kota Surakarta dan memiliki peran yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, serta politik di kota Surakarta. Di sini ekonomi rakyat sangat tumbuh subur dan pasar ini juga menjadi ruang sosial yang penting untuk masyarakat bertransaksi, dan di sini kita bisa merasakan kemewahan kehangatan warga Solo saat bertransaksi di pasar gede ini. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Untuk tahu lebih lanjut tentang aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik di Pasar Gede ini, yuk ikuti kami kelompok 4 untuk menjelajah isi Pasar Gede Solo. You and me got a home. Di sini aku akan menjelaskan mengenai aspek sosial yang ada di Pasar Gede, yaitu revitalisasi dan modernisasi. Pada tahun 2008, pemerintah Kota Surakarta memutuskan untuk memberikan sentuhan segar kepada pasar ini. Revitalisasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan Pasar Gede Solo tetap menjadi tempat yang nyaman dan memadai bagi masyarakat Surakarta. Pemerintah sendiri melakukan banyak hal, mulai dari perbaikan infrastruktur sampai penataan layout yang lebih nyaman. Pemerintah juga menambahkan fasilitas modern seperti AC dan sistem keamanan saat berbelanja. Jadi datanglah dan nikmati pengalaman berbelanja yang lebih baik di Pasar Gede Solo yang baru dan lebih segar. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi yang ada di Pasar Gede. Kamu tahu, Pasar Gede Solo itu seperti buku harian sejarah ekonomi Surakarta. Dari zaman dulu sampai sekarang, pasar ini nggak pernah sepi dan cerita-cerita tentang perjalanan ekonomi yang ada di masyarakat setempat. Ini bukan sekedar tempat belanja, tapi juga arena di mana kehidupan sehari-hari ditentukan. Kamu bisa temukan segala macam kebutuhan di sini, mulai dari sayuran, segar, pakaian, sampai kerajinan tangan yang unik. Dan di balik setiap transaksi ada kisah para pedagang yang gigih bekerja untuk mencari nafkah dan membangun usaha mereka. Anda juga pastinya memberikan Pasar Gede sebagai pusat kegiatan ekonomi yang gak pernah tidur. Setiap kali kamu melangkah di antara riuhnya pasar ini, ingatlah bahwa kamu juga sedang menjadi bagian dari sejarah ekonomi Pasar Gede. Sambil belanja, kamu juga bisa merasakan getaran kehidupan ekonomi yang denyut di setiap sudut pasar. Kedudukan Pasar Gede Harjonegoro di kota Surakarta memiliki keistimewaan melalui kontribusinya terhadap perkembangan wilayah. Selain itu, dari usaha sektor informal, keberadaan di Pasar Gede Harjonegoro memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di kota Surakarta. Pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan redistribusi Pasar Gede Harjonegoro dalam ratusan juta tahun 2013 sampai 2015, yaitu PAD-nya 2013 258,4, 2014 333,7, 2015 341,5,
retribusi daerah 2013 64,7, 2014 62,9, 2015 56,5, dan retribusi pasar 2013 mencapai 5,9, 2014 mencapai 5,8, dan 2015 mencapai 5,8. Sumber tersebut dari Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah dan Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kota Surakarta 2016. Berdasarkan perbandingan data tersebut diketahui bahwa kontribusi restribusi pasar terhadap restribusi daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 0,92% dan 2014 1,03% pada 2015. Marcelina menjelaskan pada hakikatnya kenaikan retribusi pasar menandakan bahwa pemerintah Kota Surakarta juga sudah efisien dalam mengelola pajak daerah. Kontribusinya terhadap PAD justru menunjukkan penurunan dari 0,2% pada 2013 menjadi 0,174% pada 2014 hingga menjadi 0,171% pada 2015. Dengan kondisi demikian diharapkan pemerintah Kota Surakarta lebih meningkatkan pengawasan lagi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk dapat menemukan jalan keluar mengenai pendanaan dan pembiayaan pembangunan dengan mencari alternatif sumber pendanaan daerah melewati potensi yang ada, salah satu lewatnya pariwisata. Pasar Gede Harjonegoro tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi di sini memuat banyak sekali nilai budaya yang signifikan. Pasar ini dibangun pada tahun 1927 oleh arsitek asal Belanda bernama Thomas Karsten dan diresmikan pada tahun 1930. Bangunan ini merupakan pasar lantai 2 pertama di Indonesia yang mencerminkan pengaruh kolonial Belanda. Di tempat ini terjadi pertemuan pedagang kaum pribumi, Belanda, dan Tionghoa. Arsitektur Pasar Gede menggabungkan elemen tradisional Jawa dengan desain modern, menjadikannya sebagai ikon budaya Solo. Revitalisasi pasar mempertahankan karakteristik arsitektur asli, termasuk penggunaan warna khas Jawa dan atap sirap. Pasar Gede berfungsi sebagai ruang publik yang memfasilitasi interaksi sosial di masyarakat. Selain sebagai tempat jual beli, pasar ini menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi. Keberadaan kelenteng Tinkoksi di dekat pasar juga menambah dimensi budaya yang kaya, mencerminkan harmoni antara berbagai etnis dan agama di kota Surakarta.
Pasar Gede telah menjadi arena dinamika politik lokal. Beberapa aspek politik yang terkait dengan Pasar Gede meliputi kebijakan revitalisasi, keterlibatan masyarakat, dan pengaruh pada pengembangan kawasan. Proses revitalisasi Pasar Gede melibatkan partisipasi lokal, di mana pedagang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah Surakarta dalam revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan manajemen pasar serta kualitas pelayanan terhadap konsumen. Surakarta, paguyuban atau organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam menyuarakan kepentingan pedagang pasar. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses revitalisasi menunjukkan adanya demokratisasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
beberapa tantangan pada masa kolonial dan mengalami amuk masa, kini pasar ini tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tapi juga menjadi tempat destinasi wisata bagi teman-teman. Sekarang kami akan mencoba salah satu kuliner di Pasar Gede Harjonegoro, dan kuliner ini bisa kalian akses di bangunan sebelah barat dari bangunan Pasar Gede itu sendiri. Nah, yuk ikuti kami lebih lanjut. Jadi kuliner ini viral sekali ya teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan lokasinya itu ada di barat Pasar Gede. Nah, kulinernya itu namanya Umayumcha guys. Nah, kita sedang mau mencari dulu apakah masih buka atau tidaknya. Jadi sekarang kita sudah memesan salah satu kuliner yang sangat populer nih di Pasar Gede. Salah satunya adalah dimsum Umayumcha. Nah, ini tuh satu piecesnya cuma 3.000 guys. Jadi ini bangunan ini tuh banyak banget kulinernya dan sangat mendukung UMKM di masyarakat Surakarta. Demikian, Pasar Gede Harjonegoro tetap menjadi simbol harmoni kehidupan sosial dan budaya bagi masyarakat di Kota Solo. Naik BSD keliling Manahan, pulangnya lewat Mojosongo. Jangan lupa mampir sowan di Pasar Gede Harjonegoro. Sekian video dari kelompok 4, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman melalui video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Apa? Oh iya. Habis berapa dimsum Umayumcha? Dimsum berapa Ngit? 3 dong. Dimsum berapa Ma? 1. Habis dimsum berapa Nay? 1. Guys, jadi sekarang kita akan mencoba salah satu kuliner di Pasar Gede di sebelah barat. Ini kita sedang perjalanan. Nah, halo guys, Pasar Gede sore-sore udah pada tutup. Betul sekali, kita Sudah buat sepi. video Pak Supi IPS. Sangat mendukung sore-sore ya kak. Betul sekali. Recommended. Terus ini kita mau nggak tahu.